Selamat pagi, siang, sore, malam, terserah jam berapa kalian nonton ini karena kalian juga nggak perlu nonton visualnya, cukup dengar audionya aja. Ngomong kok tipu kan? Cemana? Ngomong kok tipu? Tuh, cemana caranya orang kok nguploadnya di YouTube oh? Spotify. Oh Spotify. Spotify. Nggak mau di YouTube aja. Ya kali-kali aja kan ini. Ngarep itu pak ya. Nggak jadi komposer. Subscriber kecil. Oke, selamat datang di Cacai, cakap-cakap sama Gucai. Nggak cepmek. Iya. Rambutnya aja cepmek. Aduh, enggak lah. Apa tuh? Jadi kan kau udah tau konsep. Tapi tunggu dulu lah. Kita pengen ngucapin juga nih selamat tahun baru buat yang merayakan. Kayaknya kita ngerayain juga. Ada yang nggak merayakan Siapa? Nggak usah kau sebut, tapi ada yang nggak merayakan. Tapi kita ngerayain. Aku nggak apa sih. Udah tua. Tapi kau terima job kan? Ada sedikit. Yang penting. Tapi sedikit. Betul. Jadi konsep dari konten aku tuh bercakap santai aja. Nyenggol skena kita lah, permusikan jalur kita lah, underground ini ya. Underground. Kau lebih ke lower ground aja, itu lower ground boleh. Aku anak baik-baik lah, underground kali lah. Siap. Jadi kan ini kita ngomongin perihal musik Jadi kan banyak yang kenal kau adalah gitaris dari Hikanya Tumus. Justru sebaliknya. Sebaliknya gimana nih? Jadi waktu sebelum singkat ceritanya gini deh. Kemarin kita kan baru reunian setelah 10 tahun, satu dekade itu kita nggak pernah manggung semenjak Ijong itu cabut. Terus kita reuni dan salah satu alasan aku kepengen reuni itu adalah Ijong balik. Bukan. Jadi karena aku pernah ngupdate di sosial media itu bahwasanya kayak satu minimal aku itu bisa reunian sekali seumur hidup aku sebelum aku mati. Karena banyak orang yang tahu lagunya tapi nggak kenal siapa personil. Nggak tahu yang mana orangnya. Iya, cuman kan kebanyakan kan kalau misalnya kayak yang tahu itu pasti kan kayak teman-teman aja nih yang udah lama main band atau segala macam. Tapi kalau yang anak-anak baru mereka kebanyakan nggak tahu. Jadi kau lebih dikenal sebagai Oge apa? Kalau kau bilang kau nggak Oge Ikannya Tumus selama ini gitu, malah terbalik ke belakang. Jadi kau Oge apa? Ya biasa aja sih. Tapi kan gini kan selama vakumnya, aku bilang vakum aja lah ya. Selama tidurnya Ikannya Tumus, kau moto-moto Vintage Glassers. Ya jadi kemarin sempat ngeproduserin. Jadi awal ceritanya itu adalah aku tuh kepengen ngebuat salah satu karya yang mungkin anak-anak Medan itu belum punya pikiran familiar lah gitu. Punya pikiran untuk ngelakuin itu, tapi belum ada eksekusinya. Oke. Jadi akhirnya aku ngobrol ke teman-teman Selaras Project, terus ngenalin mereka ke Vintage Glassers juga. Awalnya itu pengen bikin dokumenter tentang si TWBW. Ternyata TWBW ini udah sering diliput nih. Udah sering diliput sama TV nasional juga udah pernah diliput. Akhirnya itu ngebuat itu kayak apa ke Viges saja. Dan kebetulan pada saat itu Viges itu ngerilis album Invasi Batas Utara. Jadi akhirnya ya udahlah ngeproduserin filmnya mereka, dokumenter mereka, mini dokumenter sih lebih tepatnya, menceritakan tentang albumnya mereka, menceritakan tentang perjalanan karir mereka selama 12 tahun, terus kayak mereka itu menciptakan kayak komunitas lagi itu TWBW yang akhirnya mensupport mereka jadi lebih gede lagi. TWBW itu lebih kayak ke bengkelnya Japsel gitu ya? Mereka itu lebih ke custom. Pokoknya terserah mau motor apa aja. Nggak mesti Japanese style ya. Jadi bisa jadi kayak mau dia British style mau American style. Yang paling penting lagi itu adalah kalau pada pengen gabung di situ syarat utamanya cuma satu. Apa tuh? Pakai helm. Iya juga ya. Berarti naik Matic pun bisa asal pakai helm. Matic nggak bisa. Bilang gitu kan betul. Kayaknya iya sih. Aku boleh soalnya. Kau boleh. Aku naik Matic aja. Jadi kan balik lagi nih ke Hikanya Tumus kan Jadi Hikanya Tumus dibentuk tahun berapa gitu? Dibentuk itu tahun 2009, itu pertengahan tahun 2009, itu antara April, Mei, Juni aku lupa. Pokoknya itu 2009 kelar aku tamat sekolah itu band itu kebentuk. Berarti satu lagi kita 2009 kelarnya lagi. Iya, bedanya kan kalau baru punya anak. Iya. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita ngomong punya anak, aku nih ini belak-belakan aja. Aku cita-cita punya anak itu umur 35 sebenarnya. Terus kenapa? Saat ini umur 30. Enggak juga. Oh, enggak. Malah kan aku
nikahnya senormal-normalnya kayak orang normal gitu loh. Emang orang nggak normal kayak mana sih Cai nikah? Ya semua normal, maksudnya nggak ada yang di luar angkasa juga nikahnya gitu. Maksud aku gini, aku bukan yang terlalu ekstrim-ekstrim kali gitu dari musikku yang keras atau gaya hidupku yang keras, tapi jalur pernikahan itu jalur ala adanya gitu loh, pakai adat gitu. Iya. Normal gitu, senormal-normalnya gitu loh. Cai gimana ya? Ya undergroundnya Desta dulu barengan sama Chapter 69 tuh. Ya tetap aja nikah ya nikah. Gini maksud aku, zaman sekarang tuh banyak nikah. Oh aku mau nikah itu kawan-kawanku aja gitu. Aku Lebih ke mau- private lah ya. Iya mau gini. Aku nggak bisa ngelakuin itu, tapi aku pengen gitu loh. Secara nggak langsung aku ini belum resepsi. Oh iya. Belum. Berarti nikah kedua lagi dong. Harusnya nanti jadi gini. Jadi kayak mana diizinin ya? Iya, Harus. Gini. Aku orang Minang nih. Aku orang Minang. Jadi dan aku orang Pariaman. Pariaman itu ada istilahnya membeli. Cuman kami bilangnya manjapui. Nah, karena istriku orang Minang juga, dia itu manjapui aku. Enak hidup kok ya. Iya, aku nikah tuh nggak keluar modal banyak, Ge. Aku tuh nikah tuh modal 10 juta itu beli ke kasur. Gak peralatan. nyesel istri. Istri nggak nyesel. Belum pernah aku tanya sih. Kayak gitu jadinya. Nah, jadi kan kayak tadi kita memang dari ngomong kau potong ke nikah. Jadi 2009 awal kau tengah kau buat band, ya kan? Kalau tamat sekolah berarti di Agustusan. Iya. Tamat di Juli, Juli. Pokoknya kelar UN lah. Ya, kelar UN. Berarti UN bulan 5-an masih biasa gitu kan. Nah, itu personil kalian, maksud aku, apakah kau udah di dalam atau kau ikut waktu udah band terbentuk? Kalau waktu pas pertama kali band itu ada itu ya salah satu obrolan itu dari di rumah si Paldi namanya, drummer. Masih sekarang masih di sini dia? Masih dong, masih. Oh, yang agak gondrong gemuk kemarin? Iya, yang buntel ada. Iya, hampir-hampir kayak aku lah. Enggak buntelan dia. Oh, iya. Lebih pendek juga. Oke. Terus kalau namanya itu pertama kali dicetus itu di rumahku. Di Johor, Iya. Luca Kopi. Yoi. Promosi Luca Kopi di Johor ya. Ya datang kada. Iya. Dan minta diskon. Iya, jangan minta diskon. Oke. Ya, terus ya udah akhirnya di situ dan kalau boleh jujur aku itu baru kenal sama semua personilnya itu kecuali Ijong ya. Itu baru di band. Jadi emang kita tuh nggak ada pernah yang satu tongkrongan. Oh, nggak satu tongkrongan ya. Nah, aku sama Ijong itu teman dari SMP. Oke. Nah, dan Ijong itu abang kelas dan semua mereka ini adalah abang-abangan kelas. Kau SMP di mana? Aku SMP 2. SMP 2 itu di Kampung Katamso. Baru tuh. Katamso ya. Ya kan, Kat Indomaret ya. Ya kan. Juanda. Iya. Kalau SMA? SMA aku harapan mandiri. Harapan Mandiri. Mana tahu ada pendengar aku, penonton aku di Harapan Mandiri kan. Sama. Jadi belum tahu dia tamat 2009, mana tahu dia adik kelas kalian atau abang kelas kalian kan. Aduh. Jadi personil yang kau kenal apa tuh Bang Ijong itu yang main bass ya? Dia vokalis, Diki. Si Diki itu panggilan Ijong. Oh, iya. Nggak tahu terinspirasi dari mana nama bisa jadi Ijong, padahal namanya. Karena gini kan, Gek. Kalau kau bilang reuni dari 2012, kalau kita runut lagi 2016 itu kita ada satu panggung di Pancing. Iya, jadi Tapi itu nggak personil awal dari bentuk, makanya kau bilang reuni itu benar. awal bentuk personil yang sama kan. Oke. Jadi paham. 2012 itu Ijong itu keluar karena ya biasa anak baru tamat kuliah terus kedapat kerjaan jadi dia mentingin kerjaan kan. Ya sama semuanya pada akhirnya kayak gitu. Nah, setelah Ijongnya keluar itu kita struggle tuh gonta-ganti vokalis segala macam, edisional lah kan. Sampai pada akhirnya itu terakhir kali aku manggung itu sama Gibran cuman berdua. Ya selebihnya itu ada Bagas, ada Kevinnya, aduh lupa lagi Kevin Iman Hakim tuh. Tahu gua. Aduh, Kevin ini Iga. Iya. Iga Maigi. Iya. Promosi lagi. Meja kosong nih, Pak. Iya kan. Masuk ke apa Jadi sama Kevin sama Bagas terus ada Igap juga. Igap itu dulu pernah jadi bagian dari timnya SPR. Oh, oke dari Jadi, orang ada yang sekarang menghuni gitu gitu ya. ya. Oke. Sampai akhirnya ya udahlah begitu kelar barengan sama Gibran itu Gibran nikah, akhirnya pada sibuk ngurusin keluarga. Berarti Bang Gibran itu nikah lumayan cepat ya? Anaknya udah lumayan gede ya? Dia nikah kalau aku nggak salah itu 2000 berapa ya? 2018 2019.
Sama dengan aku dong kalau 2019, aku 2019. lupa sekitar segitu. Jadi dari yang personil awal, karya yang udah dihasilkan berapa banyak? Yang sebelum Bang Ijong keluar ya? Kalau sebelum Ijong keluar itu ada 5. 5. Tapi lagu yang sempat kau kasih sama aku cuma 4. Ya, dan yang lagu terakhir tuh Tawa dan Luka itu udah Ijong udah nggak ada, Gibran juga udah nggak ada. Gibran sempat keluar juga tuh. Iya, dicerita sama aku. Sampai akhirnya balik lagi. Katanya aku dulu di Hikanya Tumus itu sempat keluar Cahaya katanya. Jadi sebenarnya aku tuh yang nggak terhitung original kali, lebih ke Oge karena Oge nggak pernah keluar katanya. Makanya jadinya aku milih kau untuk masuk di sini gitu. Karena kan aku buat konsep itu kalau nggak vokalisnya permlanernya, karena mereka udah cabut sisa kau permlanernya menurutku. Ya disedih-sedihin lah. Sendok Garpu juga bukannya semua personil asli, cuma aku sama Alam ya sisanya kan asli. Ya udah masuk awal lagi. Jadi kayak gitu. Jadi 5 lagu nih yang udah keluar tuh pakai suara Bang Ijong. Pakai suara Ijong. 4, 1 yang enggak kau bilang tadi. Kan kita kan ada keluarin 6 nih. Jadi 5 lagu itu udah pure Ijong semua yang nyanyi. Nah, 1 lagu itu tuh aku yang isi. Tapi kan kayak aku mikir gini. Ini bukan maksud menyinggung Bang Ijong ya. Maksud gini, aku nih kau kan sering cover lagu di Twitter. Menurut aku suaraku bagus. Aku ketika kau dengar kau cover lagu di Twitter, aku nggak lagi, minder aku. Kenapa gitu? Karena gini, misalnya kita satu skena gitu. Kau pasti paham kan, anjing ini awak. Dia kalau kau tengok aku ada cover lagu lah, maksudnya ya nggak Iya, tahu. nggak pala ini. Begitu kau tengok, oke koncet ini. Malu kan lagu saya takutnya dibanding-bandingkan gitu. Aku udahlah, ini aja lagu. Aku gini ya, ini jujur aku bukan orang yang suka berkompetisi. Oke. Aku nggak suka, jujur aja aku maksudnya kalau seandainya kau udah buat, ya kan? Aku nggak mau melomba kau. Kalau bisa aku support kau. Aku rasa aku berani bilang aku adalah orang yang support orang terang-terangan. Kau udah ngerasain support aku kayak mana kan? Iya. Kan? Nah, Baru juga lagi. Iya. Dua kali support aku lah. Jadi kan ada satu lagi. Ya, gitu. Soal gini, aku saking tidak suka berlomba-lombanya itu lebih bagus aku bantu dia daripada aku lombain dia. Atau aku perkuat dia aku. Nah, tapi aku memilih lebih kayaknya udahlah ngapain di kalau bisa tidak sikut-sikutan kenapa harus kan gitu. Ya mungkin kalau itu balik lagi ke perspektif ya. Kalau aku tuh secara pribadi tuh kayak nyanyi tuh udah hobi dari kecil. Oke. Almarhum papaku juga dulu jadi kori, terus jadi cengkok-cengkoknya dapat ya, tajuk-tajuknya tahu ya. Ngikut-ngikutin dia kan. Nah, terus kayak bahkan awal pertama kali aku dengerin musik itu adik mamaku paling kecil tuh. Dia yang kenalin aku main musik. Ya kayak dulu mungkin waktu pas SD itu aku masih denger Silon Seven, Jamrud juga belum denger loh, masih musik Elemen, Jikustik. Nah serius SD aku dengerin gitu, begitu itu masih kelas 3 lah. Sampai pada akhirnya itu kelas 6 SD itu aku mulai masuk sering nginep rumah nenek gitu kan. Barulah dengerin kayak Tengkora, Judas Priest, Rotor. Punya Omus, iya, masih kaset masih kita tuh kan. Koleksi akhirnya aku dari situ. Ya enak juga ya. Nah dari situlah mulai keracun untuk musik-musik yang sekarang. Aku malah dengan musik keras, seingatku ya, yang secara sadar itu Jamrud. Jadi bapak tuh punya keponakan, umurnya mungkin beda 5 tahun atau 7 tahun sama aku. Jadi kayak gitu bawa kaset pita ke rumah. Kami panggil andung, nenek kan rumah andung putar. Dengar, kan ada lirik di situ kan. Itu secara sadar gitu, maksudnya yang sampai baca liriknya gitu. Sampai aku juga dulu nulis. Jadi kalau di play, aduh nggak ada lirik kan, zaman dulu internet nggak ada coy. Ya jadi ya udah di post catat, diputarkan lagi. Nggak bisa. Kerasa anak sekarang nggak ngerti, udah sampai keluar diputar pakai pensil gitu kan? Iya, nggak ngerti. Kita masih ngerasain itu. Kita ngerasain itu susah. Orang tinggal kalau kelewat udah tinggal ditekan aja digitalnya gitu. Tadi di Google kan. Tapi aku bukan maksud bilangin kami superior di generasi kami ya, biasa aja sebenarnya. Cuma kami bilang kami ada aja. Ya. Gas. Jadi kan kayak kalian itu waktu yang 5 lagu itu sempat ada niat pengen buat album atau memang dulu benar-benar sempat
cuman emang terbengkalai jadi waktu pas proses sebelum Ijongnya keluar itu kita udah sama-sama semuanya kerja kan, udah pada kerja, terakhir sibuk ngurus waktu. Jadi akhirnya susah di situ, makanya dari awal-awal kita membentuk itu pertengahan lah kan, kita jarang main gigs pada akhirnya. Lebih sering itu kayak main pensi. Karena lebih gampang ngatur waktunya dibanding kamu gigs setiap minggu, ada yang kerja di luar kota belum tentu bisa balik gitu kan. Terus Kalau misalkan dia di pensi, ibaratnya mainnya bulan Mei, Iya, udah ketebak. Februarinya udah ada announce kan. udah ketebak. Betul. Jadi bisa nyusun waktu juga untuk si ininya kan. Terus kalau menurut pribadi kau, Hikanya Tumus itu kemana arah musiknya? Kalau ini dibongkar secara masing-masing nih, nggak ada yang sama. Berarti memang campuran beberapa ego jadi satu ya. Karena gini, kalau yang kudengar itu kan musik yang keras campur rap itu kan banyak nu metal. Sedangkan Iya. ya kan nu metal. Nah, kalian malah nyampurkan musik kayak popang gitu dicampur rap. Lebih kayak suasana baru untuk Medan kan gitu kan. Jadi kalau aku pikir-pikir, aku malah nyari siapa sebenarnya yang diikutin orang ini gitu. Cuman kan aku nggak bisa menebak gitu. Bosannya, oh ini menurut aku ya kau bisa menjawab itu kemana jalurnya. Kalau misalnya bisa dibilang gini, ditanya Ijong itu idolanya siapa, dia pasti nongkrong di Rama. Kalau misalkan kau Assalamualaikum. masuk lagi lah kayak episode lalu. Masuk lagi ya. Iya. Dari dua kali. Salam. Aduh. Kayak ketoprak umur gitu ya. Pelayan kita seksi kali kan. Iya. Aduh. Apa ini bang? Bisa pakai Ini nggak? pakai Castola, ini apa nih bang? Ini namanya kopi Kisah Space. Oke, makasih ya. Kisah udah sponsorin capcay. Makasih Pak Dol lagi ngantarnya. Iya. The best nih, ini best seller nih, mampir lah sini Kisah. Mampir sini dia. Jangan lupa ke Kisah ya guys di Jalan Mistar ya, Ayahanda. Cari di Google. Iya, ada kan. Oke, balik lagi. Jadi kan kayak kalau misalkan kau bilang Bang Ijong itu kayak Rhoma Irama. Nah, kalau kau permainan gitarmu pribadi untuk apa, siapa kau ikutin? Siapa ya? Jadi gini, ini aku bongkar dulu nih alat tadi kayak kenapa si Hikanya Tumus ini tuh genre itu aneh. Bahkan jangankan genre, namanya juga aneh kan. Iya. Coba cari di kamus kosakata tentang Hikanya Tumus nggak ada. Karena itu dari sebuah kalimat dijadikan satu kata. Kan? Iya, jadi kan itu kan sebenarnya kan singkatan ya. Hidup kami hanya untuk musrik. Jangan. Nanti kita diserang kan gitu. Jangan. Kau memang mau podcast ini serang gitu. Nggak mau lanjut sampai satu season. Ya sampai 2 aja. Jangan mau. Oke. Jadi kayak aku itu lebih kayak banyaknya itu lebih dengar kayak musik-musik yang rock kontemporer lah kan, yang lebih luas lah kayak misalnya Guns N' Roses, Nirvana. Terus tapi aku tuh kalau misalnya dibilang itu sukanya itu Linkin Park jujur. Ya, karena kan Tapi aku bukan suka musiknya, suka Chesternya ya. Iya, suka Chester. Terus si Gibran itu emang basicnya itu adalah hip hop. Dia kan juga dulu sempat gabung di beberapa skena hip hop dan aktif juga kan. Kalau si Embing basis itu dia lebih ngikut aja. Ngikut aja. Kalau Paldi itu emang cinta mati sama yang namanya popang gitu. Aku kali ya. Ya bisa dibilang. Bisa jadi lah ya. Jadi bangsat kawan-kawan aku tuh kalau suruh buat lagu popang kali. Ya kayak mana gitu loh. Yang didengar kan itu juga dari dulu. Sampai terakhir itu si PI ini yang memang basicnya itu metal head garis keras. Jadi gimana caranya untuk nyatu ini kan beda nih. Jadi kayak misalnya aku kayak bikin musik, kalau ini dia cuma si ininya aja, yang ininya lain. Betul. Jadi gimana caranya itu nggak ada yang dominan. Betul. Nah akhirnya itu PR paling susahnya Hikanya Tumus itu tuh. Gimana untuk bikin musiknya itu yang ada si rocknya, ada popangnya, ada rapnya, bahkan Ijong itu yang bisa dibilang itu. Ada bisa scream ya. Kemarin ada screamnya kan? Lagu apa yang ada screamnya belakangnya? Itu di Bangkit dan Tersenyum ada, terus kayak di Inilah Saatnya juga ada. Dan waktu pas yang skrip itu PI. PI kan karena yang kacamata kan gondrong iya, kan?
Pi yang main gitar. Iya. Dia main gitarnya tinggi kali, macam John Petrucci mainnya. Jangan karena metal, karena bilangnya metalhead itu main gini dia. Iya. Itu kalau Pi itu paling lucu tuh. Dia kalau misal mau main tuh dikasih keset aja tuh, kasih keset kaki. Nggak akan keluar kemana-mana. Situ aja dia nggak diem kalem dah. Oh berarti nggak atraktif ya, nggak kayak ya? Nggak atraktif, nggak kalau kan memang kelebihan kan. Yang gitu lagi. Overact apa sih? Ya overact memang itu namanya. Kalau anak kecil tuh Hyperaktif. gitu. Kayak mana Ge? Kalau kau ngomong kayak gitu, aku kan basicnya bukan basis Ge. Nyanyi juga, cuman ya nggak sebagus kau gitu maksudnya. Daripada main bass, aku lebih bisa nyanyi. Kenapa gue bisa bilang aku suaraku bagus? Karena memang bagus. Kalau misalkan orang dengar suara kau, orang anggap kau vokalisnya gitu. Percayalah kalau orang Mungkin apa ya? Mungkin karena Ijong itu jarang Menunjukkan. kayak nunjukin gitu. Cuman kalau misalnya ke kondangan pasti bakal sering lihat Ijong nyanyi di keyboard. Oh dia suka gitu. Hobi, kayaknya sering itu. Sering. Bahkan sebelum kita kemarin main di Medan Magnet, beberapa kali itu dia untuk tes vokal itu nyanyi keyboardan pas undangan. Iya kan kayak latihan juga sama dia. Iya. Oh iya kan. Apalagi dia udah lama nggak manggung kan. Dia ada bandnya selain Nggak ada. Ikan Itu Mus. Jadi aku sempat main sama Seko Parinsin, sama The Civil War Monja juga. Oh, aku pernah ngisi TCWM sama Anggo ya sama Si Angga Anggo, ya kan. Indro. Ian, ya kan. Pokoknya rambut dari bonding. Kau sempat gondrong nggak dulu? Rambut aku paling banyak itu sempat segini, bro. Aku sempat sampai segini. Tapi kau kan gendut. Iya. Iya kan? Nah, Kau kenapa kau gondrong kalau kau badanmu agak berisi? aku suka, nggak tahu ya kalau secara as a visual tuh aku suka sama Mark Morton. Mark Morton siapa? Gitaris Salim Afgan. Itu badannya gempal, rambutnya gondrong, brewok. Pokoknya kayak hantu lah. Kau perawakannya udah Iya, gitu. perawakannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tahunya Mark Morton itu ya Allah. Kalau misalnya follow Twitter dia dari zaman dulu, mainannya itu bebek-bebekan. Pokoknya lembut lah. Iya, jadi kayak yang dia family man tapi tampil di atas panggung tuh beda. Sama kan kayak misalnya mungkin beberapa orang itu banyak bilang tuh Hikayatnya Tumusnya adalah band yang sombong. Karena nggak kenal Karena sebenarnya. nggak kenal gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kita dulu itu nggak pernah, kita sering ketemu ya, kalau kita nggak apa ya, nggak pernah ketemu ngomong apa ya, pasti kita kayak cuman bang udah gitu aja. Nah kita bisa ngobrol kayaknya ngalur ngidul jam berapa kan? 3 jam 4 jam kalau aku nggak ingat ada anak aja, terus aku nggak pulang dengan ngobrol sama kau kan, ada aja dibahas. Tapi begitu ketemu pas aku lagi mungkin kayak aku yang lain juga gitu kan di atas panggung, kita pasti bakal berusaha untuk apa ya, jadi kayak ada alter ego lah. Iya. Jadi kayak, ini bukan kami, begitu kami turun panggung kita sama semua kok. Itu juga yang sering aku bilang sama adik-adikanku yang nonton kami saat ini kan. Dia nganggap aku tuh sesuperstar yang kayak misalnya selasa-lasanya main gini. Tapi ketika aku dari panggung, aku minum sama dia botol yang sama, minum aqua yang sama. Maksudnya kayak ngobrol jongkok sama, keripik bagi-bagi gitu. Sambil aku kira bang sombong, kenal dulu anjing gitu baru ngomong sombong. Karena kalau dari sepandung sama panggung nggak bisa disamain. Itu udah switchnya beda, switch ininya beda gitu. Jadi nggak bisa. Oh abang ini gini. Beda, percayalah, musisi-musisi yang ditengok orang itu yang dari panggung sama di bawah panggung, attitude-nya beda. Beda. Dan apa namanya ya, kayak misalnya kita ngelihat kayak sosok Bang Diki Muntakawan. Iya. Wah, tuh gila tuh sama. Kalau nengok story WA-nya kan, itu bukan anak metal. Itu bukan anak metal. Nanti kita undang nanti Bang Diki Muntakawan nanti. Kayak Opi Viges tuh, Opi Viges belum ada rekening dari sini nih. Opi kan. Opi tuh kalau misalnya kita ngeliat tuh yang suara teriak ngelengking, kalau tahu aslinya, nah aku juga bilang. Dia baru hilang keretanya kemarin. Iya. Iya kan. Dari separah-parahnya Opi itu ada Aas tuh. Nah bayangin nih kalau misalnya sama Aas, kalau misalnya WhatsAppan itu kita harus pantun. Demi Allah aku masih simpan nomor Aas di situ, Aas pantunisme. Pantunisme ya. Jadi kalau misalnya dia mau ngomong apanya pakai pantun dulu. Aku nyimpan nomor belum ada baca. Aas Nugroho bukan nama dia sih. Karena kan bingung juga kan mau ngapain kan. Iya. Tuh tapi kayaknya tuh kalau misalnya mengundang Viges tuh harus dua-dua sih. Dua ya. Dua-dua tuh. Lucu soalnya. Aneh sih lebih tepatnya. Iya. Jadi kan kayak Bang Diki sih, aku harus Bang Diki. Bang Diki udah Bang Diki pokoknya kalau misalnya datang di sini Bang, abang harus bikin jokes Bapak. story WhatsApp. Iya. Jokes Facebook. Aku kalau nengok Bang Diki bikin story WA kan,
mau kutepuk dia kayak Undertaker, nggak ketepuk tapi ketagihan dia kayak gitu ya kan. Jadi kemarin waktu pas mereka sebelum tur ke Malaysia kan sempat ada bikin kayak acara makan tuh di Oldak kan. Ya dangdutan. Iya, aku soal ke sana, gue tengok story WA kok yang sumpah, gue tengok Reja lah, juga Reja kan, gue tengok story Bang Diki lah, story siapa tuh, si John, gue tengok, kimak makan orang ini tahu ke sana tuh, partinya pasti aneh daripada yang lain kan, kalau orang itu kan, jadi kita kalau ke sana itu datang dengan no ekspektasi, pulang dengan puas-puasan kan gitu kan, Lucu-lucu kan yang iya, pasti mungkin kebanyakan nih orang-orang yang kayak kebanyakan audiens yang sering nonton acara underground itu berpikir bahwa wah anak metal nih hidupnya bakal metal. enggak normal, Percaya enggak? makan nasi bungkus juga kongsi 3, kan? Kita tetap sering kayak ejek-ejekan yang aneh-aneh. Nama gitu. bapak pun kadang jadi ejaan kita tua sini. Kecuali aku lah, nggak mungkin ejek orang itu sono dan yatim. Tapi kan kalau ada dua anak yatim juga paling senior-senioran. Iya kan ejek. Welcome to the club. Senior-senioran kan yatim baru. Aduh, daftar member. Iya. Gini kan dia, aku dapat berita kalau Ikannya Tumis itu lagi ngerjain album comeback-nya ini. Jadi comeback-nya itu bukan sekedar untuk main aja, tapi memang ada karya yang ini loh, kami comeback itu nggak sekedar manggung satu kali satu gitu enggak. Ya sekarang lagi proses ngerjain album. Ibaratnya sebenarnya sih bukan proses ngerjain tapi melanjutkan yang udah pernah kan. Oh iya yang kita di awal man begitu ngelihat perkembangan musik segala macam, era-era digitalisasi dan segala macam, ini kayaknya nggak cocok nih musik ini nih. Terlalu tua gitu untuk zaman sekarang gitu masuk. Jadi kayak kita lebih nge-refresh lagi kan, kayak musik itu kita aransemen ulang. Remake lah ya. Iya, bener-bener di recycle ulang sama sekali mulai. Lagu-lagu lama juga di recycle ulang. Di recycle ulang. Cuman ya nada-nadanya tetap sama. Cuman kayak musik itu udah lebih dewasa lah. Makin tua kan makin dengerannya kan makin. Iya kan. Aku aja dikira orang aku denger keras-keras sekali tuh. Aku dulu modal Cocomelon loh. Bali ya kak Cocomelon. Karena kan kau punya Adam. Iya, maksudnya gini. Aku siapa Puyol? Udah gitu. Gini maksud aku, orang berprasangka ini Guca ini musiknya masih keras nih. Padahal aku dengar lagu di rumah tuh Tulus, dengar lagu tuh Kunto Aji, Raisa, Isyana. Maksudnya yang nyaman. Gak expect lah orang lah. Iya gitu loh. Orang. Maksudnya gini, udah capek bawain lagu keras, masa denger lagu keras gitu loh. Tapi aku memang dengar juga beberapa rilisan tahun aku dengar. Tapi kalau untuk daily driver yang aku dengar terus itu, aku yang banyak nggak pakai drum. Jadi kayak vokal piano doang. Jadi alasan kenapa musiknya lebih didewasain, nah kalau dulu kan kebanyakan anak band itu berpikir bahwa ngebuat lagu itu kalau kita main underground harus nunjukin skill dong. Arpeggio, harmoni. Enggak sekarang. Jadi pada akhirnya itu kayak mikir sekarang kan banyak orang yang aku ngelihatnya itu kayak mereka tuh ngupdate ke story Instagram atau ngupdate ke TikTok gitu kan, lirik-lirik lagu yang relate sama mereka. Dan jadi akhirnya aku berpikir bahwa nih aku kayaknya harus buat lagu yang emang relate sama banyak orang. Dan kebetulan kayak aku nulis lagu itu juga kalau nulis lagu kan kebanyakan tuh bareng. Kami Ikannya Tumis sih banyak bareng, bahkan ada yang teman-teman tongkrongan bantuin kayak Yanda, ada si Wempi itu juga ngebantu bikin lirik gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh kayak aku tuh kepengen tuh bikin lirik tuh yang emang kena nih, relate sama orang, dan makanya aku lebih banyak mendengar. Dan eksperimen aku untuk ngebikin lagu itu adalah melalui orang sekitar orang lain. Dengan banyak mendengar orang lain, akhirnya kisah-kisahnya mereka. Apa istilahnya people nearby? People nearby kok banyak adil lah. Apa aku mau bilang Dimica? Iya, aku bilang itu tadi kan? Nggak usah, udah identik people nearby itu identiknya sama lain. Ya tapi kan maksudnya itu people nearby itu orang-orang sekitar. Ya tapi kita ngapain ngomongin lain kan? Ini boneka-bonekanya. Iya. Aduh kosong nih. Kosong ya. Ayo masuk dong. Bisa kali lain. Bisa kali ya kan. Siapa yang lain? Adalah itu kalau di Korea itu masih pada pakai lah. Ya kita di Indonesia. Iya sih. Makanya micet. Hijau juga. Iya Masa sih. pakai hijau sih. Jadi ini kan kayak dari beberapa lagu yang kalian bawa, kau ada nggak lagu yang kau tuh nggak suka bawa?
Ini kita nggak bawain lagu orang ya, lagu kau sendiri. Maksudnya bukan lagunya nggak enak, lebih kayak ini contoh nih aku tuh malas buat lagu tunjukkan. Bukan secara langsung jijik, enggak, lebih kayak ini lagu kutukan. Dia mematikan semua lagu setelah dia. Oke. Dia itu one hit bomber kami dia. Setelah itu lagu kami siapa yang nggak tahu? Dia yang mematikan itu. Maksudnya aku bukan ya aku yang ngerjain lagu, nggak mungkin aku apa istilahnya? Untuk ngebawanya aku pengen tuh Dia nggak kadibal lah, berarti dia nggak kadibal lagu yang baru. Nah, contoh seperti itu. Nah, kalau kau ada nggak? Kalau aku lagu yang sebenarnya itu dari jujur, ini suka hati kalian lah, kalian mau marah sama aku apa enggak, tapi aku paling gak suka itu lagu Bangkit dan Tersenyum sama Inilah Saatnya. Dua lagu itu kok nggak suka bawainnya atau nggak suka dengarnya? Lebih gak suka denger sih. Kalau bawain normal aja. Kalau bawain normal karena waktu pas bawainnya itu kan udah banyak yang berubah nih. Kita lagian di YouTube sih jarang bawain versi original. Sama kami juga. Jadi makanya kami masih bawa karena kami tidak bawa versi originalnya. Iya, jadi gak suka itu bukan gak suka lagunya secara keseluruhan lirik dan lain-lain, cuman kayak ada itu istilah itu apa ya, transisi antara dari rapper masuk ke rap, masuk ke mananya gitu, itu transisinya itu masih terlalu kasar menurut kau. Tapi menurut pendengar kan belum tentu kan. Iya, ya makanya kan balik lagi kan tetap ada tuh pasti seorang musisi, anak band pasti mereka akan ada bilang ini lagu nggak perfect, ini lagu nggak enak buat gue. Nah, kalau lagu yang suka kau bawa Emosi Hati. Itu kayaknya kalau dari awal lirik sampai habis orang nyanyi nggak. Pokoknya Bang Gibran sama Bang Ijo nggak perlu nyanyi. Kalau bisa pulang aja itu. Iya, tapi kau masih butuh main. Iya. Orang itu nggak perlu main. Ya, orang itu kayak pulang aja. Kan, betul kan, lagu itu kan. Nanti bisa kayaknya Tunggu Sini udah bisa lah diberlakukan itu kayak pas lagu Emosi Hati itu vokalis nggak dapat bagian. Iya, nggak usah ya. Iya. Klik-klik aja lah, tiga orang itu kayak nggak usah nyanyi. Musuh-musuhin drummer, musuhin gitaris gitu orang kedua kan. Jadi kan enak bagi-bagi duitnya. Iya. Kalian nggak bawa lagu ini. Iya. Kalian segini persen aja gitu karena kalian nggak bawa lagu terakhir. Ya kan karena dari kata pertama sampai kata terakhir itu penontonnya semua nyanyi kan. Contoh kayak Medan Magnet kemarin itu bahkan kuliah orang itu kayak ngasih mic aja gitu, udah nggak perlu lagi. Ya kau tahu aku di depan. Ya. Aku bisa ngomong itu. Aku ngerekam kau lagi. Dan Medan Magnet itu jujur ini nggak mau peres, bukan maksud untuk menjilat atau segala macam, itu adalah itu untuk pertama kalinya aku manggung nangis tanpa disadari orang. Itu yang sadar itu Ijong. Itu setelah manggung atau? Enggak, sebelum manggung. Pas lagi manggung nih. Jadi kayak demam panggung lah kau ya? Bukan, lebih kayak wah gila sih. 10 tahun loh aku nggak kayak gini sama Ijong. Nah, gitu kan. Jadi Ijong tuh di belakangku nih. Jadi waktu pas aku metik gitar gitu kan, kau nengok dia? Dia yang nyamperin aku. Dia cuma bilang kayak fokus ge. Udah gitu aja misi. Karena dia tahu aku nunduk gak berani ngeliat ke orang karena itu sedih. Jadi waktu pas aku metik gitar terus aku mainin intronya Bangkit dan Tersenyum, ini orang langsung kayak wah nyanyi semua. Jadi kayak kayak muter memori. Itu kapan ya terakhir kali kayak gini. Nah jadi kayak emang benar-benar memorable lah itu Medan Magnet itu yang benar-benar akhirnya bisa ngebikin Ika dan Tunggu balik lagi, itu tuh luar biasa. Kau tahu di Medan Magnet itu kami diserang. Diserangnya gini. Kami kan main band kedua. Penonton kami yang nyampe sejam setelah kami main, udah main. Udahlah kan band kedua. Kok bisa gini? Aku mikir gini, kalau mau komplain jangan sama si band. Maksudnya gitu, kami datang sesuai dengan jadwal yang dikasih. Mau band pertama, mau band kedua, kami nggak bisa komplain apa-apa. Dan bahkan aku pernah bilang kalau bisa band pertama. Iya kemarin yang gue bilang, kau tepuk orang ini kau kan, kita berantem di panggung gue bilang kan. Aku band pertamanya udah habis main, udah nontonin aja pulang. Iya kan, aku di situ kepikiran. Ya kan aku lama sampai habis aku, sampai kloset aku di situ kan tahu kan yang ini aku kirim nih sama Bang Ijong semua dokumentasi kalian kan dari awal aku datang sih. Jadi mungkin ini sebenarnya adalah edukasi juga ke audiens kan. Jadi pentingnya kita menghargai yang namanya pihak acara. Jadi kalau misalnya emang kalian nge-support bandnya, kalian nggak akan pernah peduli nih jam berapa dia main datang. Jadi kalau misalnya emang kalian sebagai penikmat musik, ya
Kalian harus nikmatin secara garis besar nih semua talent ya. Ya sayang juga uang bayar tiketnya kan kalau cuma nonton 1-2 band kan. Kalau kayak gitu bagus nonton YouTube aja. Ih, satu Iya, eksklusif benar, ya. eksklusif kan. Iya. Tapi kalau misalnya emang kalian datang ke salah satu festival, bahkan di luar negeri sana sekalipun, itu kalian pasti bakal ngelihat ada band yang memang mereka tuh crowdednya oke, bahkan kayak misalnya kayak kelas-kelas Paramore itu mana sore siang. Tapi memang karena penonton itu nggak peduli dengan jam mainnya, tapi memang karena mensupport musiknya, itu mereka datang dari awal. Jadi itu paling penting sih sebenarnya, itu yang harus kita edukasi. Ingat kalau yang tweetku bilang hashtag datang lebih awal. Itu kan untuk penonton. Jadi mereka tuh jangan fokus dengan band yang mereka pengen tonton band baru juga gitu. Iya. Kasih orang exposure, kasih orang itu spotlight gitu kan. Baru kalau aku sih ya ngomongin soal itu, aku pengen itu lebih kayak random jangan disebar, biar band yang tahu. Penonton datang tanpa ekspektasi. Oke. Jadi semua band itu bilang datang, misalnya acara jam 3 datang jam 3. Makanya kan kemarin gue bikin tweet kan datang lebih awal, itu maksud aku kita ngasih exposure ke band baru gitu. Kalau kayak kami ibaratnya datang band pertama band kedua pun ya udahlah ya kan, yang penting ongkos awak ke sana udah balik kan gitu kan, memang ada dikasih ongkos juga kan gitu kan, nggak ambil pusing juga. Iya. Toh awak nonton gratis, banyak band awak nonton datang ketemu kawan-kawan abang-abangan awak di situ. Nah aku ngambil penongkrongannya sekalian sih, jadi aku nggak ambil pusing situ gitu maksudku. Sampai ada salah satu momen tuh yang lucu nih. Jadi begitu aku masuk ke ke gate tuh kan, orang pertama aku datengin kan kau nih yang di meja di luar tuh dekat Sarka. Jadi ya kalau misal kau melihat dandananku pada saat pakai celana Sampai di baju pantai. karena itu emang pada saat itu kan hujan kan, Ya. hujan dan aduh ini kalau naik mobil bakalan macet takutnya, jadi naik motor aja lah udah. Pakai jas hujan. Iya, jadi pakai celana pendek semuanya di dalam tas, jadi udah prepare gitu. Dan waktu pas aku duduk itu emang aku ngerasa ini adalah pentingnya, inilah alasan kenapa aku tuh pengen reuni, karena nggak ada yang tahu kan. Nah begitu kelar manggung nih, kan ada di backstage ada yang minta foto. Ih bang, dari tadi padahal abang lewat depan aku segala macam. Yang foto apa itu kan, stand foto itu kan? Enggak, abis itu ada mereka tuh datang ke backstage. Oh, Mereka minta foto di situ kan. Ya baru mereka bilang kami dari tadi lu ngeliat abang bolak-balik segala macam. tapi kami nggak tahu bang siapa. Iya, gitu kan. Ya, aku nggak jelasin ke dia lah kalau ya ini alasannya sebenarnya. Tapi itu adalah alasan kenapa aku tuh pengen reuni sebenarnya. Karena pengen ngasih tahu ikan itu tuh personilnya ini loh. Tapi kalau misalnya kalian ngeliat di di Facebook mungkin, itu kalau misalnya kalian membuka fanspage-nya Hikanya tuh mesti buka kita beda semua. Iya lah kan. Gibran tuh badan masih segini. Kau gemuk dulu kan? Ya, dan aku paling gemuk dulu. Iya kan? Paling besar badan tuh aku, sekarang malah aku yang paling kecil. Iya. Makanya kan dulu aku sempat nggak tanda sama aku. Pas begitu kau nggak turun berat badan kan. Ini aku kayak gitu, mesti anjing ini pikir siapa? Kau belum rewel juga saat itu, ya kan? Masih. Karena kan kerja di perbankan juga, jadi kan memang harus ke bank. Kau kerja di bank, kau riba kau. Emang ada dari bank? PNS juga gajinya dari bank. Jadi kalau misalkan kita udah sampai lagu yang kau nggak suka sama suka. Nah kalau untuk band yang kau suka lokal siapa? Boleh lebih dari satu, boleh cuma satu. Kalau misalnya ditanya, Vitas Iglesias aja. tergantung. Jadi ada beberapa genre kan. Kalau untuk yang hardcore, aku udah jelas Fingerprint. Oke, aku pun Udah juga. pasti. Sama di Sobe. Aku di Sobe kurang. Atau Fingerprint. Karena ya lebih dapet hardcore itu di situ kan. Zaman dulu tuh Rikutike. Oke. Kalau untuk metal, aku tuh suka kayak Mutakawat, Jin itu nggak bisa dikaji, makanya aku susah dengerin ya. Iya, kemarin episode awal tuh aku bilang tangan Bang David tuh kayak air. Makanya dengerin Jin ini cuman kayak sekedar dengerin, tapi kalau misalnya untuk di dalam itu aku bingung mau nikmati mana, ini sakit kepala. Nggak nyampe kok kan? Iya, karena aku mau ngulip bingung. Kok bisa kayak gini? Bisa gitu. Jadi kan denger, Jadi sebatas kayak dengerin tuh ya, namanya Kejam gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak diulik-ulik, wah jangan. Kalau kalian belum kayak David, jangan. jangan lah ya, nggak usah lah ya. Kalau untuk band luar, nasional dulu. Nasional, aku kalau misalnya band itu
Silaun Seven, Oke. terus Noah sih. Nah, kalau internasional? Internasional nih Linkin Park. Terus yang belakangan aku denger ini solois tuh James Bay. Terus kayak Nova Amor. Dan kau dengar solois sudah mulai memang Iya. nyari yang nyanyi gitu loh, bukan teknikal lagi yang udah. Aku sempat mau kepengen ngerilis solo. Kalau kamu ngerilis solo, bagus, sumpah. Aku bukan orang yang suka memuji orang lain, Kalau aku bilang, kalau aku udah ngomong bagus, aku bukan menjilat kau, karena memang bagus. Makanya aku bilang, aku gak mau cover lagi di Twitter karena udah ada kau anjing, kau tau kok. Aduh, matikan orang. Aduh. Enggak, karena kan aku memang menganggap senang-senang aja. Ya, Enggak sama awal, gitu. enggak pernah yang terlalu ini kali gitu. Aku lebih kayak pengen nyanyi, pengen rekam. Itu kan ada mood-mood yang seperti itu kan. Cuma setelah udah ada Syadam, udah nggak bisa gitu. Ya, Maksudnya pas kayak lagi nyanyi dia bangun tidur rusuh ya kan. Mending main God of War ya. aku saat ini lagi main Spider-Man. Aku lebih berani bilang diri aku tuh gamers. Gamers aku daripada musisi. Maksudnya kalau gamers sama musisi aku lebih pilihannya aku gamers. Aku namatkan 150 judul game. PS1, PS2, PS3, PS4. Aku lebih Tapi kalau game mobile aku enggak ya, karena itu kan e-sport kenanya. mendisclaimer aku adalah sleeper, bisa nggak? Tukang tidur ya. Tidur. Kalau ada waktu tidur aja lah. Sama udah. siapa? Sendiri lah. Allah, terus kayak gitu. Allah, terus kayak gitu. Iya. Sendiri dateng ya. Pulangnya sendiri juga kan. Ya. Biar nggak goplak. Pertanyaan terakhir dari banyak pertanyaan tuh aku cuman mau tahu yang paling penting di sini sih, opini kau perihal skenando ke Medan. Ini pertanyaan terakhir nih. Aduh. Jujur kalau misalnya kita flashback ke tahun-tahun berapa ya? 2009, 2010 itu kita masih ngerasain yang namanya ada gapnya Kota-kota. Iya, jadi ada gapnya itu antara misalnya yang biasanya main di studio ini itu band-band apa aja, genrenya umumnya pasti ini. Nanti yang di studio ini udah ada gap nih, dan gapnya itu antara genre kan. Jujur aku udah nggak ngeliat itu sekarang. Ya, kayak misalkan kayak Senogarpu tuh dulu latihannya di Multatuli sama kan Multatuli pindah ke Tun. Nah, Tun itu kan banyak anak hardcore Yang metal. studionya jelek itu kan, Indra itu kan. Iya, yang bola itu kan, yang berubah itu kan. Jelek itu studio. Tapi itulah jadi kayak bapak kami lah, karena kan dia ibaratnya kalau misalkan kami main kadang kan tak tolonglah botak pegangan sound kami gitu. Sopan kami ngomong. Ya kami di luar dari Ganyan Tumus, Psychopath Insane berterima kasih sama dia. Iya kan, situ kan sama Akmal kan, Iya. kan Akmal sama Bang apa namanya, Bang Tommy ya kan. Tommy banyak lah karena video klip Psychopath Insane yang Agun itu kan ketika juga ada di Dalam Tun. dalam tuh. Kami pun lawan tunjukkan itu yang si Eri main drum itu di dalam Tun. Kami di video klip tuh nggak pernah serius tuh. Tau kok berapa yang nonton? 250.000. Nggak serius itu pada. Kalau kau tengok-tengok itu cacat video. Yang upload kau kan? Hah? Yang upload kau? Enggak masa dengar pula. Saya kan? Yang uploadan aku Enggak pengen ini aku curhat lo nanti. kenapa kau curhat anjing? Aku curhat lo. Yang upload lagu aku orang Oh iya kalau aku nggak bilang sama kau, nggak dapat metadatanya, Kau kurasa kau style gila aja, kau style diam aja. berapa ratus ribu nonton di YouTube yang nikmatin orang bukan Iklanin orangnya kan. nasib. Kau lambat, kau ibaratnya itu ngomong sama aku. Karena dulu gini Cai, kami dulu sama sekali nggak kepikiran gitu. Ya. Ya pada akhirnya itu nggak pernah sadar untuk hal-hal itu kan, jadi akhirnya ngeband udah ngeband aja, nggak tahu ternyata ini adalah menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan. Ya. Zaman dulu kan Spotify kan baru 15 aja. Sedangkan kan baru 12 tuh. Spotify terus kayak misalnya YouTube, band-band itu kan nggak pernah kepikiran untuk upload ke YouTube kan, kayak Dulu misalnya MySpace, kayak apa sih namanya, SoundCloud, Animation. lirik versionnya aja kan harus minimal tuh YouTube tuh harus ada video klip. Nah sekarang itu kan udah banyak nih versinya, ada yang cover lah segala macam. Ya apa namanya ya kecolongannya itu ya karena ke nggak pedulian kami sendiri sih, itu kesalahan pribadi. Jadi kalau kawan-kawan yang baru buat band jangan apatis. Musik kalian itu sebenarnya bisa kalian kunci. Ibarat tuh kayak kalian megang hak ciptanya. Jadi beberapa waktu lalu ketika nyetu musik itu musiknya dicuri orang. Diklaim atas pemiliknya dia. Terakhir aku bilang, lagu kalian dicuri nih, aku bilang kan. Jadi kaliannya harus bilang sama dia untuk take down. Sampai hari ini dia belum take down. Jadi ibaratnya itu
ku bilang sayang ke dia larinya segala macam kan. Jadi begitu setelah panjang kita urusin cuman bisa masukin 3 lagu. Iya. Ya mudah-mudahan ada titik cerah lah untuk di album. Mungkin yang kayak kau bilang tadi karena nanti remake lagu tadi itu Iya. kan. Jadinya kita bisa nyimpain yang tadi itu kan. Seperti itu. Jadi kalau ngebahas tentang skena dia, ya itu tadi lah sekarang itu kayak misalnya kita udah bisa melihat anak-anak pop duduknya sama Bang Diki. Ya. Ya, terus kayak misalnya yang rock-rockan tuh mesti bisa gabung sama anak-anak yang main-main musik akustik. Ya, dulu kan banyak juga yang menganggap bahwasanya menjadi band wedding itu menjanjikan, akhirnya mereka tuh kayak dipinggirin gitu kan. Ya, tapi pada akhirnya itu banyak juga kok anak-anak underground yang dulu main underground main ke wedding. Banyak. Banyak. Ada beberapa yang bisa aku sebutkan sebenarnya tapi Ya, karena aku juga nggak akrab-akrab kali sekarang sama orang itu kayaknya nggak dulu lah ya. Jadi senangnya itu adalah ketika semua itu udah saling support nih. Betul. Di Medan itu ya. Cuman yang perlu kita benahin dan kita edukasi adalah audiensnya. Ya. Audiensnya gimana caranya kayak mau menikmati musiknya ya beli karya-karya originalnya, merchandise-nya. Kalau misalnya mereka nonton ya support. Ini belum apa-apa, bang ada tiket gratis dong. Astagfirullah. Aku setiap ada masuk WA DM kayak gitu, aku bilang aku bukan panitia. Aku sungguh gitu aja bilang. Kalau misalnya bang nggak ada tiket-tiket free kita, aku bukan panitia. Aku sombong kalau untuk kayak gitu. Kau jawab? Nggak akan jawab, nggak akan aku buka sampai aku sekelar. Sorry yang aku buka. Jadi udah tahu kalian kalau misalnya kalian nanya kayak gitu. Jadi udah masuk top up kau nggak akan kau buka gitu kan. Jadi kalau menurut kau sih kita itu untuk penongkrongannya udah upgrade lah ya. Jadi kita misalkan kayak contoh nih zaman kita dulu waktu aku masih di Psikopat Insen itu kan kita di Tun itu ada lagi nih orang-orang stand up itu nanti dia di Johor kan, baru ada di setiap bulan Malaika kan, orang Jerpin di Sobi segala macam kan, baru di Kirana, ada Jigi. Jadi kita mau membuat apa istilahnya membuat gap sendiri ya. Pada akhirnya itu kita kayak mengkotak-kotakan diri kita sendiri kan, kayak misalnya nih kita punya band, ngapain nih gabung ke sana. Dan itu juga yang kenapa alasan itu di Hikayatnya Tumbas itu bisa dibilang aku adalah orang paling aktif untuk berkeliaran dibandingin yang lain. Dibanding aku? Ya kalau kamu memang kayak tadi kan. Tapi kan aku memang kerja di agensi, jangan kayak gitu kau. Aku memang kerja memang di sosial media. Nah, jadi kayak lebih ke situ sih, kayak misalnya aku nggak bisa maksain Ijong, Gibran harus ikut kayak kau untuk bisa kayak aku juga gitu kan untuk mempromosi band. Nah, memang pada akhirnya itu akan ada cuma satu orang yang bakal dia jadi kayak apa ya, ujung tombak untuk mempromosi lagu. Jadi sales manajernya lah ya kan. Semua sih ngomongnya. Dan bahkan ya pada akhirnya itu memang sudah harus kayak gitu. Gak bisa kalau misalnya akunya juga diem yang lainnya diem ya ini bakal diem aja. Iya, bakal stuck juga. Harus ada yang ngalah lah. Ya kayak Sendogarpu mungkin kalau misalnya kayak orang alam dan lain-lain kan ya mungkin mereka lebih aktif berteman. Tapi kalau untuk warawiri ngepromosiin lagu segala macam, kau lebih nengok aku gitu. Pasti kan aku kan lebih ngeliat kau kan. Ya, mungkin karena aku aktif semua sosial media ya. Ya. Dan aku juga memang harus aktif dan tuntutan kerjaan juga. Kalau misalnya dilihat aku aktif di media sosial tapi nggak pernah ngepromosi band kan. Yes. Kalau misalnya kau tahu kan. Tapi aku lebih bagus tuh ngepromosi band itu dengan aku langsung tatap muka. Betul. Makanya itu alasannya perkembangan teknologi kayak sosial media berkembang, ya orang tetap nggak tahu kalau aku personilnya. Sedih. Jadi ada salah satu momen tuh, ini lucu. Jadi ada anak-anak yang sering ngopi di rumah kan, ngopi di Luca. Jadi dia nyanyiin lagunya kayaknya tuh mesti. Aku kutot. SMA itu lah ya. Ya anak-anak sekolah. Anak sekolah. Terus Ya aku diem. Udah, ini siapa nih kalau gitu? Ya aku cuma ngomong atau kayak mana? Cuma ngeliat aja. Aku sering bilang, "Bang nyanyi lagu ini." Aku nggak pernah mau nyanyiin lagu itu. Aku jujur, aku paling benci nyanyiin lagu itu kalau misalnya depan orang dan bukan sama Hikayatnya Tumbas. Ya paham. Jadi kayak anjing lah sedih bener lagu ini. Ya. Serius. Karena ngebentuk lagu itu kan nggak kau sendiri. Jadi Iya. ketika kau mainkan lagu itu, kau jadi ingat yang lain juga yang ngebentuk lagu itu, kan gitu kan? Sampai ada salah satu teman-teman juga, adik-adikan juga, dia bilang, "Bang, kami dulu bang waktu pas SMP bang ngeband, belajar ngeband itu bawa lagu abang." Aku kayak
Terharu pasti terharu lah. Bahkan ada festival band itu lucu, kami yang jadi juri. Tapi orang tuh boleh Bukan. Tapi gini, di Medan itu festival itu saat dulu ya, orang mikir festival itu adalah lomba, padahal sebenarnya adalah event yang dilakukan setahun sekali. Itu festival, tapi zaman dulu ya, lomba juga dilakukan setahun sekali, makanya dibilang festival kan, cuma seharusnya kompetisi. Dan sampai adik aku kan bekerja di salah satu produk rokok tuh di Jarum, si Adi kan. Dia kan aktif juga di ngurusin komunitas band di daerah Kisaran, pokoknya kayak Ranto Perapat. Jadi ketika mereka ngebikin event, ada salah satu band lokal yang ngebawain lagu Nyanyinya Tumus. Direkam Adi? Si Adi nggak ngerekam, cuma dia ketawa-ketawa. Kalian suka tahu band ini? Mereka bilang itu bahwa band kami itu dari Bandung. Iya kan, kemarin sempat 2014 2013 lagu kita Medan dicuri sama orang sana kan. Maksudnya kayak anak jahil sana. Aku yakin itu bukan musisi betul lah. Kayak Rea Polder biasa itu kan diganti nama bandnya kan. Jadi begitu dia cerita, Cak kan lihat nih, bilang si Ade kan, si Ade coba nih lihat. Oh ini kok personilnya aja, baru ditunjukin foto keluarga. Iya bang, ini ada abang kandang abang. Iya bang, ibang ajak kemari lah bang. Ya makanya kalau dibilang jujur, orang-orang yang kayak begitu yang nge-support secara diam-diam gitu kan, itu yang pengen kali aku manggung daerah sana. Jadi secara tidak langsung mereka tahu lagu kami, tapi mereka nggak pernah kenal kami siapa. Makanya itu yang jadi alasan kayak aku pengen suatu saat itu nggak perlu aku manggung ke Jawa, nggak perlu. Ntar atau perapat aja pun jadi. Yang penting mereka menikmati ya kan. Yang penting mereka tahu ini loh personil, ini loh yang band yang kalian pernah bawain lagunya. Jadi kan suatu apresiasi yang luar biasa, suatu kehormatan lah. Contoh misalnya gini saya, ada band manggung di mana kau nggak tahu di daerah mana gitu, misalnya ibarat kayak kau berkunjung, dia bawain lagu kau. Suatu kehormatan loh kita sebagai seorang personil gitu kan, karena berarti mikirnya itu adalah pendistribusian karya kita sampai mereka akhirnya bisa nikmatin dan bisa bawain. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang itu kan, dan ini adalah salah satu saran juga, banyak orang yang sekedar mengupload ke sosial media tapi mereka nggak promosiin lagi, nggak follow up lagi untuk mempromosiin, nggak dikasih kreditnya. Iya, jadi siapa gitu. Kayak misalnya mungkin kayak kita nggak malu cai dengerin lah, bantuin share lah gitu segala macam kan. Tapi anak-anak sekarang itu begitu mereka ngupload, udah upload, mereka nggak mau promosiin. Akhirnya pendistribusian karya mereka hanya sebatas itu. Jadi kalau misalnya kalian itu ada di di indie movement, ya kalian harus door to door. Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke label major, mereka sudah punya tim untuk yang mempromosiin. Ya, kalau indie ini harus door to door kan. Ya si Loud Seven juga mereka nganter ke radio, nganter sendiri, telepon sendiri kan. Nah itu yang penting sih dari kayak kita musisi, untuk gimana caranya lagu-lagu kita itu bisa didengar banyak orang. Kita harus follow up, harus bantuin promosi keluar, dengerin suruh orang, dengerin segala macam. Kalau bisa dipaksa-paksa. Karena misalnya nih anak metal disuruh dengerin musik ala-ala Firsa Besari, mungkin mereka bilang nggak selera aku. Ya kan, pasti sedikit banyak pasti bilang kayak gitu. Coba bayangkan orang bule yang nggak bisa makan nasi, tinggal di Indonesia sebulan, makanan nasi dia nggak selera lagi dengan roti. Ya sama didengar bisa kayak ketika dia terus dicekokin musiknya si Firsa Besari, dia pasti bakal lama enak juga ya. Sama itu juga yang pada akhirnya tuh aku tuh kayak jadi dengerinnya Firsa Besari, Nadine Amiza, kebanyakan kayak solo nih. Terus kayak James B, kalian luar tuh James B, terus kayak James Arthur. Jadi karena aku waktu pas dengerin tuh, ini orang solo nulis lagu sendiri, distribusi sendiri, musiknya sendiri, wah gila. Ini gimana cara dia ngebelah konsentrasi dia segala macam kan, dan itu yang pengen sebenarnya aku contoh. Makanya aku kayak tertarik tuh lebih dengerin kayak musik-musik dari solo dibandingin band. Kalau band sekarang kan ya kalau popang ya pasti dia nggak, garis besar nggak bakalan ke popang terus nih, kecuali BMTH ya. BMTH agak nyeleneh emang. Nah, dari kayak mana dia main deathcore segala macam, tiba-tiba balik lagi gitu kan. Jadi luar biasa lah. Ya, jadi paling penting itu sih, kalau misalnya kalian mau ngeband silahkan ngeband, tapi ingat ngeband itu mahal. Kalau nggak punya duit nggak usah. Berapa gitar terakhir kau beli lagi? Nggak usah disebut. Udah. Nggak usah disebut, cukup 1 MX.
lihat aja di gibson.com. Satu image ya. Oke, Oge, makasih udah berkunjung di Siap, Zai. Cacai. Sukses terus sama Siap. ikannya Tumus. Siap. Semoga lancar-lancar untuk albumnya. Amin. See you. Madapaka.